Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridwan Mutakin. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Program Magister Universitas PGRI Jombang. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai wacana dan paradigma kritis. Nah, membahas mengenai pengertian di mana wacana adalah kemampuan untuk maju dalam pembahasan menurut urutan-urutan yang teratur dan semestinya, dan komunikasi buah pikiran, baik tulisan maupun lisan, yang resmi dan teratur. Kemudian selanjutnya konsep wacana dalam paradigma wacana kritis, teman-teman. Nah, menurut Foucault mengatakan bahwa wacana hendaknya tidak dipahami sebagai rangkaian kata atau proposisi dalam teks semata, tetapi merupakan sesuatu yang memproduksi yang lain. Wacana dapat memuat secara sistematis suatu ide, konsep, dan pandangan hidup yang dibentuk dalam suatu konteks tertentu, sehingga mempengaruhi cara berpikir dan bertindak seseorang atau kelompok tertentu. Kemudian produksi wacana, teman-teman, di mana produksi wacana yaitu studi analisis wacana, mengkaji struktur dan tata urutan dari wacana dalam mengekspresikan realitas. Contoh realitasnya objek PKI pada masa Orde Lama merupakan partai yang diakui pemerintah, bahkan termasuk 5 partai terbesar pada saat itu. Tetapi pada masa Orde Baru, PKI merupakan partai terlarang. Hal ini menunjukkan bahwa wacana pada hakikatnya adalah sebuah produk yang dihasilkan oleh masyarakat yang dominan dan masyarakat yang marginal. Kemudian karakteristik analisis wacana kritis. Menurut Foucault dan Wodak, analisis wacana kritis melihat wacana pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan sebagai bentuk dari praktik sosial, di mana menggambarkan wacana sebagai praktik sosial menyebabkan sebuah hubungan dialektis di antara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi, institusi, dan struktur sosial yang membentuknya. Ya, berikut pada PPT ini disajikan karakteristik analisis wacana kritis yang dipandang penting. Yang pertama yaitu tindakan, kemudian yang kedua historik konteks, yang ketiga histori, yang keempat kekuatan, kelima ideologi, dan keenam kosakata. Prinsip pertama yaitu prinsip tindakan, di mana wacana dipahami sebagai tindakan atau action. Dengan pemahaman semacam ini mengasosiasikan wacana sebagai bentuk interaksi. Implikasinya ada beberapa konsekuensi bagaimana wacana harus dipandang. Pertama, wacana dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan. Apakah untuk mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyanggah, bereaksi, dan sebagainya. Seseorang dalam berbicara atau menulis mempunyai maksud tertentu, baik besar maupun kecil. Kedua, wacana dipahami sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar, terkontrol, bukan sesuatu yang di luar kendali atau diekspresikan di luar kesadaran. Berikut menurut Erianto. Kemudian selanjutnya konteks, di mana analisis wacana kritis mempertimbangkan konteks wacana seperti latar, situasi, peristiwa, dan kondisi. Kemudian selanjutnya historis. Salah satu aspek penting untuk bisa mengerti teks adalah dengan menempatkan wacana itu dalam konteks historis tertentu. Misalnya, kita melakukan analisis wacana teks Lebaran mahasiswa menentang Soeharto. Pemahaman mengenai wacana teks ini hanya akan diperoleh kalau kita bisa memberikan konteks historis tempat teks itu diciptakan, bagaimana situasi politik pada saat itu. Oleh karena itu, pada waktu melakukan analisis perlu tinjauan untuk mengerti mengapa wacana
yang berkembang atau dikembangkan seperti itu, mengapa bahasa yang dipakai seperti itu, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu karakteristik kekuasaan, di mana analisis wacana kritis juga mempertimbangkan elemen kekuasaan atau power dalam analisisnya. Selanjutnya ideologi, di mana ideologi juga konsep yang sentral dalam analisis wacana yang bersifat kritis. Hal ini karena teks, percakapan, dan lainnya adalah bentuk dari praktik ideologi atau pencerminan dari ideologi tertentu. Kemudian kosakata, kita membahas mengenai kosakata dalam konteks analisis wacana kritis, di mana berikut ini dipaparkan pentingnya kosakata dalam pandangan analisis wacana kritis yang dikutip dari Erianto. Yang pertama, kosakata. Kedua, kosakata membuat klasifikasi. Yang ketiga, kosakata membatasi pandangan. Yang keempat, kosakata pertarungan wacana. Dan yang kelima yaitu kosakata memarginalisasi. Ya. Yang pertama, kosakata. Bahasa dilihat oleh Roger Fowler dan kawan-kawan sebagai sistem klasifikasi. Bahasa menggambarkan bagaimana realitas dunia terlihat, memberikan kemungkinan seseorang untuk mengontrol dan mengatur pengalaman pada realitas sosial. Akan tetapi, sistem klasifikasi ini berbeda-beda antara seseorang atau satu kelompok dengan kelompok lain. Selanjutnya, kosakata membuat klasifikasi, di mana bahasa pada dasarnya selalu menyediakan klasifikasi. Klasifikasi terjadi karena realitas begitu kompleksnya, sehingga orang kemudian membuat penyederhanaan dan abstraksi dari realitas tersebut. Realitas tersebut bukan hanya bisa dikenali pada akhirnya juga berusaha dibedakan dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, kosakata membatasi pandangan, di mana bahasa pada dasarnya bersifat membatasi. Kita diajak berpikir untuk memahami seperti itu, bukan yang lain. Kosakata berpengaruh terhadap bagaimana kita memahami dan memaknai sesuatu peristiwa. Selanjutnya, kosakata pertarungan wacana, di mana bahasa dapat dipandang sebagai arena politik atau arena pertarungan, yaitu tempat bertemunya berbagai kepentingan sebagai arena bertarung yang bertujuan akhirnya adalah untuk saling mempengaruhi, saling mendominasi, hegemomi atau hegemomi tandingan, menguasai, melawan oleh satu kelompok atau orang yang satu terhadap kelompok atau orang lain. Selanjutnya, kosakata yang terakhir yaitu kosakata memarginalisasi, di mana Roger Fowler dan kawan-kawan menjelaskan bahwa pilihan linguistik tertentu, kata, kalimat, proporsi membawa nilai ideologis tertentu. Kata dipandang bukan sebagai sesuatu yang netral, tetapi membawa implikasi ideologis tertentu. Nah, di sini pemakaian kata, kalimat, susunan, dan bentuk kalimat tertentu, proporsi tidak dipandang semata sebagai persoalan teknis, tata bahasa, atau linguistik, tetapi ekspresi dari ideologi atau upaya untuk membentuk pendapat umum. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai model analisis wacana kritis Theon A. Van Dijk. Dari sekian banyak analisis yang diperkenalkan dan dikembangkan oleh beberapa ahli, model Van Dijk merupakan model yang paling banyak dipakai. Gagasan pokok model Van Dijk terdiri atas beberapa elemen, yaitu yang pertama, teks yang terdiri atas tematik, skematik, latar, detail, maksud, koherensi, bentuk kalimat, kata ganti, dan leksikon. Kemudian yang kedua, kognisi sosial. Dan yang ketiga, analisis sosial yang terdiri dari atas praktik kekuasaan dan akses mempengaruhi wacana. Dan yang keempat yaitu kerangka analisis yang
terbagi menjadi struktur yang terdiri atas teks kognisi sosial dan analisis sosial, dan metode yang meliputi linguistik kritis, wacana mendalam, studi pustaka, dan penelusuran sejarah. Ya baik teman-teman, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari uraian ringkas di atas dapat dikemukakan bahwa A. Ya teman-teman, dari uraian ringkas di atas dapat dikemukakan bahwa yang pertama, analisis kritis dapat dijadikan sebagai alternatif dalam melakukan penelitian kebahasaan, khususnya penelitian wacana, agar wacana tidak hanya diteliti dari segi struktur pembangun wacananya saja. Kemudian analisis wacana kritis menawarkan dari dimensi lain dari struktur pembangun wacana. Dimensi yang dimaksud adalah yang pertama, paradigma yang berbeda dengan analisis wacana selama ini. Yang kedua, wacana memiliki karakter seperti wacana merupakan tindakan sosial, konteks, historis, kekuasaan, ideologi, dan diksi. Kosakata pada dasarnya. Kemudian membatasi klasifikasi, membatasi pandangan seseorang atau kelompok, dan memarginalisasi orang atau kelompok tertentu. Di antara sekian model-model analisis Van Dijk, merupakan model yang cukup dikenal di Indonesia. Selamat mencoba. Berikut saya hadirkan daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan. Baiklah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.